Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam perkuliahan pengantar manajemen. Pada pertemuan kali ini kita memasuki materi kedua dari 14 materi yang akan disajikan dalam perkuliahan ini. Kita akan bicara tentang manajer dalam kegiatan manajemen. Mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian terhadap tugas yang telah diberikan pada pekan lalu, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Baik, kita mulai perkuliahan kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki materi kedua, manajer dalam kegiatan manajemen. Ada dua pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu manajer sebagai pelaksana manajemen dan manajemen sebagai seni dan sains. Apa itu manajer sebagai pelaksana manajemen? Yang pertama akan kita bahas adalah peran manajer dalam organisasi. Manajer adalah subjek dari kegiatan manajemen. Artinya, manajemen atau manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen. Definisi yang kedua, manajer adalah individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi dijalankan bersama para anggota dari organisasi tersebut. Yang ketiga, para manajer bertugas memastikan bahwa keseluruhan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi dapat diwujudkan melalui rangkaian kegiatan manajemen, baik yang bersifat fungsional maupun bersifat operasional. Kemudian, peran manajer dalam organisasi dijalankan oleh seorang ketua, wakil ketua, ataupun ketua bagian, ketua departemen, dan lain sebagainya. Apa saja keahlian-keahlian yang harus dimiliki oleh seorang manajer? Berikut kita bahas tentang keahlian-keahlian manajemen. Yang pertama, keahlian teknis, yaitu keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan spesifik tertentu, seperti mengoperasikan komputer, mendesain bangunan, membuat layout, dan lain sebagainya. Jadi, seorang manajer ini juga harus mempunyai keahlian teknis. Jangan sampai manajer selalu mengandalkan kepada anak buah. Kemudian keahlian yang kedua, yaitu keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat atau human relation skill, yaitu keahlian dalam memahami dan melakukan interaksi dengan berbagai jenis orang di masyarakat. Contoh keahlian ini, keahlian dalam bernegosiasi, memberikan motivasi kepada bawahan, kemudian meyakinkan orang, dan lain sebagainya. Keahlian yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang manajer adalah keahlian konseptual. Ini sebagai keahlian inti dari seorang manajer. Keahlian konseptual atau conceptual skill
yaitu keahlian dalam berpikir secara abstrak, sistematis, termasuk di dalamnya mendiagnosa dan menganalisis berbagai masalah dalam situasi yang berbeda-beda. Bahkan keahlian untuk memprediksi di masa yang akan datang. Kemudian keahlian yang keempat adalah keahlian pengambilan keputusan, yaitu keahlian untuk mengidentifikasi masalah sekaligus menawarkan berbagai alternatif solusi atas permasalahan yang dihadapi. Keahlian yang kelima dari seorang manajer atau keahlian yang harus dimiliki manajemen, yaitu keahlian mengelola waktu, yaitu keahlian dalam memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Bicara keahlian waktu ini, ketika seorang manajer memiliki beberapa program kerja untuk mencapai tujuan dari organisasinya, maka dia harus punya kemampuan ini. Jangan sampai dia merencanakan beberapa program, tapi kemudian program-program itu tidak terlaksana dengan baik hanya karena seorang manajer tidak mampu mengelola waktu. Beberapa keahlian lain yang menjadi keahlian yang diperlukan dalam manajemen adalah keahlian manajemen global, yaitu keahlian manajerial yang tidak saja terfokus pada satu keadaan di negara tertentu, akan tetapi juga lintas negara, bahkan lintas budaya. Jadi ini juga penting, jangan sampai seorang manajer wawasannya hanya ada di lingkup lokal. Seorang manajer dituntut harus memiliki keahlian global. Berikutnya keahlian dalam hal teknologi. Ada kemiripan dengan keahlian yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang manajer, yaitu keahlian manajerial dalam mengikuti dan menguasai berbagai perkembangan teknologi yang terjadi. Berikutnya kita akan membahas tentang tingkatan-tingkatan manajemen. Jadi perlu diketahui dan harus diketahui bahwa manajemen ini memiliki beberapa tingkatan. Menurut McHugh dalam Ernie T.S. dan Kurniawan, ada beberapa tingkatan manajemen, yaitu manajer tingkat puncak atau top management, terdiri dari direktur utama, presiden direktur, atau wakil direktur. Keahlian yang diperlukan untuk manajemen tingkat ini adalah bidang konseptual, komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen global, dan manajemen waktu. Tingkatan yang kedua adalah manajemen tingkat menengah, middle management, terdiri dari para manajer, kepala divisi, atau departemen, atau kepala cabang. Keahlian yang diperlukan untuk manajemen tingkat ini adalah keahlian konseptual komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen waktu, dan juga teknikal. Berikutnya, manajemen tingkat menengah atau tingkat pertama.
supervisor or first line management. Terdiri daripada supervisi, ketua kelompok, dan lain sebagainya. Apa saja keahlian yang harus dimiliki oleh manajemen tingkat ini? Di antaranya adalah keahlian komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen waktu, dan teknikal. Berikutnya adalah manajemen non-supervisi. Terdiri dari para tenaga kerja tingkat bawah yang pada umumnya seperti buruh pekerja bangunan dan lain-lain. Keahlian yang diperlukan untuk manajemen tingkat ini adalah keahlian teknikal, komunikasi, dan manajemen waktu. Ini gambaran dari keseluruhan tingkatan manajemen yang ada dalam manajemen. Gambar 2.1 ini merupakan tingkatan-tingkatan manajemen. Kita lihat dari gambar yang ada, paling atas manajemen tingkat puncak, kemudian masuk manajemen tingkat menengah, turun lagi satu level, manajemen tingkat pertama atau supervisi, dan yang terakhir ada manajemen non-supervisi. Jelas dari gambar ini kita bisa memahami, mungkin teman-teman yang sudah bekerja juga mengerti dan tahu tingkatan-tingkatan manajemen seperti ini. Gambar 2.2, tingkatan-tingkatan manajemen dalam contoh bagan organisasi. Pada bagian atas ada direktur dan wakil direktur. Manajemen direktur dan wakil direktur ini masuk pada manajemen tingkat pusat. Kemudian ada manajer personalia, manajer produksi, manajer keuangan, manajer pemasaran. Mereka masuk ke dalam manajemen tingkat menengah. Kemudian di bawah manajer-manajer tadi ada lagi bagian-bagian kecil. Ada supervisi A, ada supervisi B. Supervisi A dan supervisi B ini masuk ke dalam manajemen tingkat pertama atau supervisi. Di bawah supervisi kelompok A, supervisi kelompok B, dan seterusnya ada pegawai teknik atau guru. Dia masuk pada tingkatan manajemen tingkat non-supervisi atau pelaksana teknis. Selanjutnya materi kita adalah manajemen sebagai seni dan sains. Pengetahuan dan pengalaman dalam ilmu manajemen. Salah satu keunikan dari ilmu manajemen adalah mereka yang menguasai pengetahuan manajemen belum tentu memiliki pengalaman atau mampu untuk menjalankan kegiatan manajemen secara praktis. Sebaliknya, mereka yang telah berpengalaman dalam kegiatan manajemen dalam praktik belum tentu mengerti akan kerangka teoritis atau pengetahuan mengenai kegiatan manajemen yang telah dijalankan. Ini uniknya manajemen. Ada seorang manajer, dia menguasai praktik-praktik manajemen di lapangan. Tapi
secara teori dia belum mengerti, dia belum memahami, tapi dia sudah melaksanakan teori-teori tersebut pada proses pelaksanaan tugas yang dia laksanakan. Berikutnya, ini solusi ya, yang terbaik tentu saja jika kedua-duanya dapat dipadukan. Pengetahuan kita tentang manajemen akan semakin kita pahami sekiranya kita padu dengan kegiatan praktik. Yang baik adalah dia menguasai teori, dia juga menguasai praktik di lapangan. Dalam tradisi pembelajaran tahu, ada anggapan bahwa saya dengar, maka saya lupa. Saya lihat, maka saya ingat. Saya kerjakan, maka saya mengerti. Jadi pengetahuan kita tentang manajemen ini akan semakin kita pahami sekiranya kita padu dengan kegiatan praktik. Jadi jangan sampai mentang-mentang kita sudah punya pengalaman urus sebuah organisasi, kemudian kita tidak pernah mau mempelajari teori-teori yang ada dalam pengelolaan manajemen organisasi tersebut. Ya, keliru kalau demikian. Yang baik adalah pengetahuan kita akan manajemen itu akan semakin kita pahami sekiranya kita padu padan dengan kegiatan praktik. Manajemen seni atau sains. Seni di satu sisi bersifat dinamis, tidak berpola tunggal, dan menuntut adanya kreativitas dan keterlibatan di dalamnya. Sedangkan di sisi lain, sains cenderung bersifat statis, berpola tunggal berdasarkan pembuktian ilmiah, dan menuntut adanya tahapan-tahapan yang sistematis. Untuk dapat menyelesaikan berbagai hal dalam sebuah organisasi, diperlukan adanya tahapan-tahapan kegiatan yang satu sama lainnya harus saling berhubungan. Yang berikutnya, manajemen sebagai seni dapat dilatih melalui intuisi dan pengalaman dalam menghadapi kasus-kasus yang terjadi di lapangan. Adapun manajemen sebagai sains bisa dipelajari melalui pendidikan dan pelatihan. Tadi dikatakan manajemen itu sesuatu yang unik. Ya, ada orang yang sudah menguasai praktik-praktik di lapangan, tapi secara keilmuan dia masih kurang. Atau ada yang sebaliknya. Jadi ketika kita bicara manajemen itu sebagai seni, maka apa-apa yang sudah kita laksanakan di lapangan itu bagian dari seni manajemen. Dan pengetahuan yang kita dapat di bangku kuliah atau di lembaga pendidikan lainnya, ini bagian dari sains. Dari penjelasan ini, keunikan manajemen ya, terjawab sudah. Ketika seorang manajer menguasai teori-teori yang ada di bangku kuliah atau di tempat pendidikan, maka itu masuk dalam kategori sains. Tapi ketika seorang manajer dia sudah banyak pengalaman mengelola organisasi secara langsung, namun belum menguasai teori-teori dari manajemen,
ini masuk ke dalam kategori seni. Sampai sini materi kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan cukup dimengerti, dan berikutnya kita masuki kuis. Silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada materi yang sudah Bapak berikan. Kemudian kalian kirim ke portal student.ibm.ac.id. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tugasnya diselesaikan dengan baik. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan diajukan melalui forum diskusi yang ada di portal student.ibm.ac.id atau juga melalui kolom komen di tayangan YouTube ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Kita akhiri perkuliahan ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiwa muda semangat berkarya, dengan ilmu menjadi wirausaha. Di bawah sinar matahari, pemberi semangat pemuda-pemudi negeri.